Sumatera Barat kita belum ini ketemu data pastinya. Ya. Tapi kalau menurut dari dinas pun juga belum ada ya Pak ya? Ya yang kita baru tahu itu ya yang Kota Padang ya sekitar 4.000-an 4 ya. ribuan ya. Jadi ya masih memang harus perlu dilakukan pendataan secara konsisten ya. Update datanya juga harus dilakukan terus menerus ya oleh pemerintah. Nah, tadi kan kita udah bicara tentang HWDI nih. Ya, HWDI itu kepanjangannya apa sih, Uni? Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia. HWDI, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia. Nah, tadi kan berarti kegiatan kita kan ngomongin tentang kemiskinan nih, Ibu ya. Nah, dari HWDI sendiri itu apa penyebab yang paling menonjol terjadinya kemiskinan bagi teman-teman perempuan disabilitas? Oke. Untuk konteks perempuan disabilitas itu penyebab kemiskinan bisa dikatakan berlapis gitu kan. Kedisabilitasan ditambah faktor tidak adanya dukungan dari keluarga, masyarakat sekitar, serta budaya lokal yang bisa menyebabkan kemiskinan bagi perempuan disabilitas gitu. Misalnya tantangan perempuan disabilitas untuk mengakses pendidikan dan pekerjaan yang kalau bisa dibilang sangat lebih berat dibandingkan laki-laki gitu. Contohnya gimana tuh? Contohnya. Misalnya kan kalau dalam pendidikan saja kan anak perempuan disabilitas ingin sekolah melanjutkan kuliah misalnya, tapi kebanyakan ada juga orang tua yang menganggap, apalagi yang masih tinggal di pedesaan itu kan nggak usah lah sekolah tinggi gitu kan, karena dianggap tidak punya masa depan gitu kan, nanti kamu dibully ya, seperti itulah, takut dibully atau anaknya gimana nanti gitu kan, dan seperti itu gitu kan. Kalau dari perempuan disabilitas itu paling banyak di umur berapa sih, Bu? Yang paling banyak gimana ya istilahnya? Paling banyak penyandangnya itu tuh di range umur berapa? Iya, di range umur berapa gitu? Yang tergabung di dalam anggota HWDI. Oh, yang tergabung dari HWDI saat ini itu ada yang umur 18 tahun. Rentang umur 18 sampai ada yang 45 tahun juga ada. Sampai juga ada juga usia yang sampai manula istilahnya gitu. Nah, kalau untuk di HWDI sendiri itu yang boleh menjadi anggotanya itu apa penyandang disabilitas saja? Boleh, non disabilitas boleh. Jadi kita itu kan sebagai volunteer istilahnya kan, yang membantu dan mendukung semua kegiatan di HWDI. Jadi kalau misalnya mau menjadi volunteer di HWDI itu gimana tata caranya biar bisa masuk jadi volunteer di HWDI itu? Mungkin bisa datang ke kantor sekretariatnya gitu kan, terus mungkin kita bisa berkenalan, terus ikut kegiatannya apa nih kegiatannya, misalnya ada acara ulang tahun disabilitas gitu kan, kalau bisa misalnya ikutan gabung gitu kan, kita atau sebelumnya juga bisa kasih masukan gimana supaya acara ini bisa ini kan berjalan baik gitu. Nah itu kan tadi kemiskinan di perempuan disabilitas ya. Nah kalau dari secara umumnya nih Pak, apa sih penyebab kemiskinan bagi teman-teman disabilitas ini gitu? Nah, sebenarnya kalau kita bicara kemiskinan dan disabilitas itu ibaratnya lingkaran setan. Jadi gini, penyandang disabilitas itu sangat rentan ya terperangkap dalam kemiskinan ya, karena itu tadi mereka mengalami hambatan untuk mengakses ya hak-hak dasar lah, misalnya untuk pendidikan ya. Kemudian ketika mereka tidak punya akses ke pendidikan, otomatis akan berakibat pada akses ke lapangan pekerjaan mereka juga akan terkendala, sulit ya kan. Bagaimana mereka akan memenuhi kebutuhan dasar mereka jika akses untuk kemudahan itu mereka sangat terhambat gitu. Nah begitu pula sebaliknya orang-orang
di keluarga miskin misalnya, itu tentunya akan cenderung potensial berisiko melahirkan ya ketika nanti mereka punya anak karena asupan gizinya tidak cukup ya karena faktor kemiskinan tadi, kemudian akses layanan kesehatan mereka juga terhambat ya, nanti akan anak-anak mereka nanti akan memiliki disabilitas. Jadi ini disabilitas dan kemiskinan itu saling berkaitan. Makanya saya sebut dengan lingkaran setan tadi. Kemiskinan bisa menyebabkan kedisabilitasan, juga sebaliknya kedisabilitasan akan menyebabkan kemiskinan gitu. Makanya tidak heran untuk konteks di negara-negara di global south atau di negara-negara berkembang itu cenderung ya kalau kita bikin persentasenya itu memang sebagian besar penyandang disabilitas itu pasti masuk ke kelompok masyarakat miskin ya kan, karena tidak semuanya punya akses didukung oleh keluarga, support dari keluarga, tidak semuanya juga bisa mendapatkan hal seperti itu. Tapi masyarakatnya juga tidak akomodatif, lingkungan menghambat, ya sudah otomatis mereka akan terperangkap di kemiskinan selamanya. Nah, kalau tentang disabilitas ini apakah itu dari keturunan kah atau bagaimana itu, Pak? Ya, itu kalau tadi sudah saya sampaikan juga, penyebab kedisabilitasan itu sangat banyak ya. Ya salah satunya tadi ya karena keluarga yang miskin, tidak punya tidak bisa memenuhi kebutuhan gizi yang cukup ya ibu hamilnya, sehingga nanti berpotensi melahirkan anak-anak yang disabilitas. Kemudian juga faktor dari bencana alam ya, ketika gempa terjadi di Padang di tahun 2009. Nah itu kan sangat banyak ya penyandang disabilitas baru ya dikarenakan efek dari bencana. Kemudian faktor kecelakaan juga berpengaruh ke situ. Kemudian penyakit juga seperti stroke atau penyakit lainnya berpotensi untuk menimbulkan menambah jumlah penyandang disabilitas. Kemudian di daerah-daerah konflik juga berpotensi untuk itu. Jadi kalau kita bicara kemiskinan dan disabilitas, itu memang hubungan sebab akibat yang saya bilang tadi lingkaran setan ya. Jadi ya itu untuk memutus. Ya itu makanya perlu lingkungan dibikin diubah ya, bisa memenuhi hak-hak disabilitas. Mindset masyarakat perlu juga dibangun untuk lebih akomodatif menerima penyandang disabilitas sehingga bisa berkontribusi, bisa memenuhi hak-hak dasarnya tadi. Nah makanya pendekatan kita melihat disabilitas sekarang harus diubah. Jadi ada perubahan paradigma yang dulunya karitatif ya, charity itu hanya memberikan bantuan saja tanpa memberikan kemandirian dan pemberdayaan. Nah sekarang hak-haknya itu dipenuhi, fasilitas kemudian di lingkungan fisik maupun masyarakat dibuat lebih akomodatif. Nah sehingga penyandang disabilitas bisa keluar dari kemiskinan, mereka bisa mengakses pendidikan, bisa mengakses pekerjaan, karena mungkin secara potensi kemampuan mereka tidak kalah ya, artinya ya sama ya seperti dengan masyarakat non disabilitas, tapi karena hambatan di luar dirinya itu, nah ini yang menyebabkan mereka yang meskipun punya kemampuan maju di bidang pendidikan, tapi itu akan menjadi terhambat, akhirnya ya terjebak dalam kemiskinan terus gitu. Nah, yang balik lagi nih Bu, yang komunitas atau HWDI tadi gitu loh, yang perempuannya gitu kan. Nah, dengan adanya melakukan pernikahan, apakah itu nanti akan salah satu cara untuk meningkatkan perekonomian dari teman-teman yang disabilitas itu? Kalau misalnya seorang anak perempuan dinikahkan oleh orang tuanya sebagai melepas beban keluarga, itu sebetulnya itu malah akan memicu timbulnya eksploitasi dan KDRT gitu kan. Jadi si istri cuma hanya dimanfaatkan untuk sebagai, misalnya dilihat dia wanita disabilitas punya
maksudnya berjualan misalnya. Nah, si suami lihat, oh dia punya ini nih, jadi saya pun nggak perlu dong ngasih ini kan istilahnya nafkah gitu kan. Padahal sebetulnya sama aja gitu dengan perempuan disabilitas dan perempuan non disabilitas itu sama aja, juga perlu dinafkahi gitu kan. Nah, banyak beberapa kasus yang pernah saya lihat itu kan yang menikah dengan orang apa istilahnya ya laki-laki non disabilitas terus menikah dengan wanita disabilitas, itu kebanyakan habis itu mereka ditinggal gitu. Nah itu sangat ini sekali kan gitu kan, apalagi dengan kondisi waktu itu sudah punya anak 2, lalu karena berpikir oh dia udah punya usaha sendiri nih mandiri, ya nggak masalah dong kalau saya tinggal si laki-laki seperti itu gitu kan. Nah itu yang sangat ini sekali gitu kan. Dan itu banyak sekali kasus-kasusnya seperti itu. Kalau gitu. di Kota Padang itu pernah tuh kejadiannya gitu? Pernah, ya, yang ditinggal gitu aja, ataupun yang penting kan nikah nih karena perjodohan keluarga juga, gitu kan biasanya juga. Karena gitu. anak perempuan gitu kan. Anak perempuan gitu. Nah terus Dan ujung-ujungnya di KDRT gitu Iya. kan. Timbullah KDRT itu gitu. Nah, ngomongin tentang HWDI dan kemiskinan tadi nih Bu, nah di HWDI sendiri itu tuh udah ada usaha nggak sih Bu yang bikin teman-teman penyandang disabilitas ini tuh untuk keluar dari kemiskinan itu sendiri? Kalau untuk yang di organisasi kita sudah pernah mensupport teman-teman gitu kan, yang istilahnya punya misalnya keterampilan gitu kan, kita udah pernah cari dana dari pemerintah ataupun ini kan, lalu kita danai mereka, terus kita bikin kerajinan. Cuman ada sedikit permasalahannya, yaitu kurangnya kita untuk gimana cara kita memasarkan produk mereka gitu kan. Nah itu yang jadi kendala kita selama ini. Lalu juga si wanita sendiri, misalnya perempuan disabilitas punya usaha kecil-kecilan kan, mungkin hanya situ aja, jadi tidak ada punya gimana caranya bisa mempromosikan atau gimana gitu kan istilahnya gitu. Itu kendalanya. Jadi makanya usahanya hanya kecil-kecilan itu terus gitu. Tapi sebenarnya kalau zaman sekarang kan ada online segala macam, itu sebenarnya bisa dikembangkan seperti itu gitu. kalau yang secara umumnya tuh Pak, gimana menurut Bapak cara untuk mengatasi kemiskinan bagi teman-teman disabilitas ini? Iya, untuk konteks Indonesia ya, ya juga tentunya di Sumatera Barat sepertinya ada peluang besar untuk teman-teman disabilitas bisa keluar dari kemiskinan dengan memajukan kegiatan mereka di sektor informal, ya, artinya terutama di bidang usaha kecil menengah. Nah, pemerintah kan juga sedang betul-betulnya juga nih kan untuk memajukan program industri kecil dan mikro ini. Nah, justru teman-teman disabilitas kan banyak bergerak di sana mereka, ya kan. Kalau kita bicara tentang UKM itu kan ada yang mereka yang passion driven, artinya memang passionnya di sana ya. Karena mereka punya passion di bidang usaha menengah, bikin usaha sendiri ya. Ada juga yang necessity driven karena mereka nggak punya pilihan lain gitu. Ketika mereka mau masuk ke sektor formal banyak hambatan ya, dikarenakan faktor lingkungan maupun dari fleksibilitas mereka. Akhirnya mau nggak mau mereka nggak punya pilihan lain, ya udah kita masuk di industri menengah aja, di usaha kecil di rumah, ya bangunan kecil atau usaha jahit atau bidang jasa seperti itu kan. Nah ini menurut saya peluang besar, apalagi sekarang e-commerce atau pemasaran secara online ini ya, seperti di Bukalapak, Tokopedia. Nah ini bisa akses yang bisa diberikan ke teman-teman difabel yang punya usaha. Jadi mereka dibangun kapasitasnya bagaimana memasarkan produk secara online. Mungkin juga bisa dijembatani untuk bekerja sama dengan Tokopedia atau Bukalapak, karena mereka punya slot tersendiri di sana. Ya, ini mungkin bisa menjadi salah satu jalan ya buat mereka bisa memiliki perekonomian yang lebih baik ya, sehingga ya bisa keluar dari kemiskinan ya, karena hanya mengandalkan sektor formal ya untuk sektor di Indonesia, konteks Indonesia masih ya sepertinya akan sangat susah ya. Nah ini karena ini juga menjadi program pemerintah. Nah ini ya, kita bicara inklusivitas tuh sepertinya harus seperti itu ya, ketika
pemerintah jor-joran untuk memajukan kelompok industri kecil mikro itu, nah harusnya teman-teman penyandang disabilitas juga disasar gitu. juga Ya, harus diikutkan. bagaimana mereka kapasitasnya juga bisa dibangun ya. Ya, seperti mereka juga bisa buka usaha online seperti buka lapak yang milik penyandang disabilitas, jadi mereka bisa punya online store sendiri ya. Iya. Mereka memasarkan produk-produk disabilitas, jadi itu kan bisa. Gitu. Nah, ya itu artinya ya teman-teman disabilitas sendiri juga harus menunjukkan kalau mereka ingin maju dan ingin belajar gitu. Ya, mereka juga harus menyuarakan kalau kita butuh di sini loh kendala kita untuk pemasaran di sini, kita belum tahu bagaimana online marketing itu seperti apa ya. Tidak hanya sektor pemerintah yang bisa bantu, saya yakin kita punya banyak startup yang dikelola oleh teman-teman milenial itu bisa menyentuh mereka sebenarnya. Tapi Vicia pernah sih ngelihat berita itu di Jawa ada kedai kopi yang dari teman-teman Tuli. Kopi Tuli ya. Nah, jadi itulah bentuk salah satunya teman-teman itu udah membuka usaha sendiri, tapi dengan keterbatasan yang seperti itu mereka bisa menjalankan usaha gitu ya kan. Ya, betul. Nah, untuk hak dari pemerintah sendiri apa sih yang udah pemerintah lakukan pemerintah lakukan di teman-teman untuk teman-teman? Iya, sejauh ini program pemerintah yang menyasar penyandang disabilitas itu kan sebagian besar masih itu konsentrasi di Kementerian Sosial ya, atau di Dinas Sosial di daerah itu melalui program rehabilitasi sosial. Programnya itu ya memberikan jaminan sosial, bantuan sosial atau berbagai bentuk pelatihan vokasional ya untuk teman-teman disabilitas agar mereka punya keterampilan, kemampuan bisa memiliki usaha sendiri seperti itu. Nah, namun tentunya kalau kita bicara tentang hak-hak disabilitas, kebutuhan disabilitas kan tidak hanya terbatas pada kebutuhan sosial ekonomi aja. Iya. Ya, karena hak-hak disabilitas itu banyak dan sangat luas ya. Jadi yang kita inginkan itu ya artinya seluruh program pemerintah hendaknya bisa menyentuh pemenuhan hak-hak disabilitas lainnya. Ya, di pendidikan misalnya kita kan sudah ada kebijakan pendidikan inklusif. Bahkan untuk perguruan tinggi itu sudah ada surat edaran menterinya ya yang mewajibkan universitas itu punya unit layanan disabilitas misalnya ya, salah satu contohnya. Kemudian juga sudah terlihat juga sih sepertinya ada affirmative action ya dari pemerintah, misalnya yang meskipun baru di beberapa area seperti di Kota Padang kan sudah mulai dibangun daerah ramah disabilitas ya, seperti di kawasan Pemindo dan juga di Katib Sulaiman itu ya. Meskipun belum semua tapi kan sudah ada lah di sana. Ini harus terus kita dukung ya. Harus terus penglibatan teman-teman disabilitas juga harus terus terlihat di sana. Bagaimana perencanaan pembangunan betul-betul berdasarkan kepada kebutuhan penyandang disabilitas ya, partisipasi mereka harus jelas terlihat di sana ya. Mungkin inklusivitas dari sisi kebijakan yang seperti itu ya. Kita dari sisi peraturan perundangan sudah lebih dari cukup lah. Ya, Undang-Undang 8 itu sudah mencakup semuanya, hak politik, hak pendidikan, hak keolahragaan, pariwisata, semuanya lengkap di sana. Nah, tinggal bagaimana implementasinya. Implementasinya masih belum terlihat. Iya, bagaimana kemudian masyarakat juga perlu mindsetnya untuk melihat disabilitas itu juga harus terus diedukasi seperti itu. Ya, bukan pekerjaan yang mudah ya, butuh waktu yang sangat panjang. Makanya teman-teman di organisasi juga selalu konsisten melakukan advokasi seperti itu. Ya, banyak sih ya, kapasitas dari disabilitasnya juga harus dibangun dulu. Tidak semuanya penyandang disabilitas mampu menyuarakan apa yang menjadi kebutuhan mereka, apa yang menjadi isu mereka begitu ya. Jadi ya banyak yang harus
masih dikerjakan. Nah, itu kan secara umumnya tuh. Kalau menurut di HWDI-nya nih, Bu, secara umum atau secara hukum himpunan wanita disabilitas ini sudah didukung sepenuhnya belum oleh pemerintah gitu? Sudah. Seperti apa contohnya? Seperti misalnya ada untuk sosialisasi apa? Bikin kegiatan. Ya. Kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi oleh bekerja sama dengan dinas kesehatan kan, seperti itu itunya. Apakah masih itu tuh masih kurangkah terasa, atau harapannya apa lagi selain itu? Masih kurang karena mereka seperti misalnya harusnya kan setiap disabilitas ini kan beragam kan. Yang tadi Pak Anton bilang ada disabilitas tuli, netra gitu kan. Dan mereka tidak istilahnya mengukur rata disabilitas gitu. Tapi kan teman-teman netra kan butuh juga, misalnya ada buku panduan yang berupa audio ataupun paling nggak braille gitu kan, atau teman-teman tuli yang mungkin secara visual itunya kan gitu. Mereka itu cuma hanya buku, menyediakan buku terus penjelasan gitu aja, seperti itu aja gitu kan. Jadi teman-teman juga masih ada yang bingung gitu kan, tentang bagaimana ingin reproduksi wanita gitu kan, gimana wanita usia berapa yang harus menikah segala macam itu kan, seperti itu. Berarti masih banyak hal-hal yang memang dibutuhkan tapi belum didukung. Ya, mereka sudah mendukung tapi belum istilahnya sama rata kan, karena setiap disabilitas kan punya kebutuhan berbeda-beda gitu kan. Ibu kan perempuan nih, itu ketika mereka mendapatkan sebuah kasus, misalnya kasus ya kayak tadi dia sudah menikah terus mendapat kekerasan dalam rumah tangga dan segala macamnya gitu kan, itu untuk melakukan pelaporan itu mereka harus melapornya tuh bagaimana dan tahapnya tuh bagaimana, apakah sudah didukung sama pemerintah kah atau memang sudah dilindungi sama Komisi Perempuan dan Anak kah atau bagaimana gitu. Oke. Kalau untuk temuan disabilitas itu ada juga yang istilahnya dia berani melapor gitu kan, Secara pribadi. Iya, secara pribadi, atau mungkin karena malu atau apa menutup diri gitu. Udahlah, kasus ini dibiarkan saja lah gitu kan. Kalaupun saya nantinya takutnya berpisah dengan suami, pas dia sendiri mungkin nanti saya gimana masa depan saya dan anak saya, kemarin kan berpikir seperti itu kan. Jadi ada juga yang melapor. Kalau yang melapor itu kan kita udah ke tahap ke kepolisian, lalu teman-teman LBH juga ada yang pernah mendampingi gitu kan, sampai kasusnya selesai. Ya. Tapi kebanyakan sih kasusnya yang istilahnya dia tutup sendiri, ya keep sendiri. Banyak yang tutup sendiri. Mungkin karena malu atau gimana kita. Tapi di situ nggak bisa, di HWDI sendiri nggak bisa sebagai wadah untuk melakukan penampung gitu. Bisa nggak Bu di HWDI sebagai wadah untuk mereka mengadu kayak gitu? Sebetulnya bisa gitu kan. Dan kita sendiri yang di organisasi HWDI ini juga berusaha untuk misalnya bermitra dengan LBH, dengan Nurani Perempuan, dengan KPI gitu kan, gimana caranya kita untuk bisa memecahkan permasalahan ini bersama gitu kan, selain gitu. Makanya kami juga menjalin istilahnya bersinergi dengan mereka itu, dan mungkin mereka bisa masih masukkan bagaimana untuk menangani kasus ini. Karena di HWDI sendiri juga masih belajar itu, belajar bagaimana menangani kasus-kasus seperti itu gitu kan. Di HWDI Kota Padang ini udah berapa lama? HWDI Padang itu sudah cukup lama, dari tahun 1000. Tahun seribuan. Ya, 1997. Banyak kasus-kasus yang memang lama sekali tentang perempuan gitu. Iya. Nah, kalau dari anak-anaknya sendiri banyak nggak Bu masalah yang terjadi sama anak-anak perempuan gitu? Anak-anak juga banyak sih, apalagi zaman sekarang ini.
itu ada orang tua yang malu punya anak disabilitas gitu kan. Jadi untuk istilahnya mendata data keluarga ya istilahnya gitu ya, data keluarga. Itu anak yang disabilitas tidak dimasukin. Entah itu karena dia malu atau bagaimana juga kan tidak ada, seperti kasusnya yang di gimana nih? Masalah apa mana? Yang dekat-dekat di Masin juga itu tuh. Itu tidak masukin anaknya gitu, anaknya yang disabilitas gitu, karena mereka pesisir. di pesisir itu Tidak masuk data kependudukan. tidak masuk ke data kependudukan. Alasannya karena keluarga. Ya, karena mereka masih menutup punya anak penyandang disabilitas. Jadi kalau kita bicara soal data kependudukan kan memang harus inisiatif dari orang tua ya, misalnya ketika anak mereka lahir lalu diberikan akta kelahiran. Nah, ini orang tuanya merasa karena anak mereka disabilitas ya tidak usah, nggak perlu dikasih akta kelahiran, nanti misalnya orang tahu anak kita disabilitas benar gitu kan. Nah, jadi mindset seperti itu masih banyak ya kan, terutama di daerah-daerah yang jauh dari akses informasi ya, ketika masih ada persepsi bahwa memiliki anak disabilitas itu hal yang aib, karena mungkin orang masyarakat berpendapat dulu orang tuanya mungkin pernah melakukan dosa apa sehingga stigma itu masih kita temukan. Masih ada. Jadi hak anak untuk terdaftar itu di daftar lahir itu mereka tidak berikan gitu ya, karena alasan malu nanti aib keluarga segala macam masih banyak begitu. Berarti orang tuanya sendiri itu menutup kesempatan anaknya untuk bersekolah kan. Kalau bersekolah itu tuh harus punya data-data seperti akta kelahiran. Berarti dia untuk keluar dari kemiskinan gitu tuh kan banyak sektor tuh kan Pak yang mengakibatkan teman-teman disabilitas ini tuh nggak bisa keluar dari kemiskinan. Nah kalau kayak gitu salah satunya itu kan sektor pendidikan. Nah kalau kayak gitu dia nggak bakal bisa keluar dari itu Pak. Ya itulah yang harus kita yang tugas juga dari pemerintah juga dari LSM untuk menjangkau masyarakat kita di daerah-daerah terpencil itu yang masih punya stigma atau pandangan bahwa ketika anak mereka disabilitas otomatis masa depannya sudah tidak ada, jadi kita tidak perlu investasi untuk pendidikan si anak segala macam, itu masih ada ya kan. Nah, ini yang sangat menyedihkan sekali ya, ketika orang tua itu anak kita disabilitas sudah tidak punya masa depan lagi ya kan. Jadi hak dasar anak itu ya mereka nggak tahu ya itu ya, mau disabilitas atau tidak, akta kelahiran itu kan wajib masyarakat Indonesia misalnya itu mereka nggak paham gitu. Nah itu mana mindset stigma melihat disabilitas itu ya, kalau sudah dari keluarga mereka ya sudah tidak punya harapan apa-apa lagi, tidak punya masa depan, itu masih kita temui di era 4.0 ini ya, yang masih ini ya, itu yang artinya juga perlu dipikirkan lah oleh juga pemerintah maupun juga LSM. Ini malah ini temuan dari teman-teman di KPI ya, ketika mereka riset ke daerah pesisir tidak salah ya. Nah, ini salah satu contohnya. Nah, kita kan tidak tahu, jadi sangat kompleks sebenarnya ya, ketika makanya penyandang disabilitas itu sangat ya memang rentan sekali jatuh ke kelompok masyarakat miskin ya, karena itu termasuk bagaimana masyarakat yang masih orang tuanya melihat disabilitas itu sebagai ya sudah habislah masa depan, tidak ada harapan lagi ya, itu harus diperbaiki ya. Terus menurut Bapak tentang yang anak-anak sekolah tadi gitu kan, Cici pernah ketemu sama adik yang itu disabilitas gitu kan, tapi orang tuanya memaksa anaknya ini untuk sekolah umum gitu loh, padahal di sekolah itu belum ada fasilitas yang mendukung. Pertama, terus gurunya juga pasti susah untuk mengadaptasi atau mengajarkan adik ini gitu kan, dan itu membuat orang tua atau wali murid yang lain tuh kayak kasihan juga gitu loh. Kasihannya tuh sama adiknya ini, pertama dia nggak sepenuhnya bisa belajar di sekolah, terus dia sakit, dia juga jarang masuk sekolah, dan
itu ya gimana gitu. Nah itu menurut Bapak tuh gimana tuh Pak? Iya, apa namanya, setiap anak ya yang disabilitas itu kan mereka dijamin undang-undang ya, Iya. haknya terhadap pendidikan. Nah, ada dua pilihan ya. Mereka bisa masuk ke sekolah umum ya, dengan program pendidikan inklusif itu, atau bisa melanjutkan ke sekolah luar biasa ya. Jadi ini kan dua metode pembelajaran untuk disabilitas ini berjalan beriringan nih, ya kan? Nah, ya itulah juga kendala untuk implementasi pendidikan inklusif itu. Kesiapan sekolah itu belum masih jauh lah dari standar, tapi mereka harus tetap melaksanakan mandat dari undang-undang. Mereka tidak boleh menolak jika ada anak disabilitasnya sekolah di sekolah umum. Nah ini ya mau tidak mau ya mereka harus siapkan fasilitas, aksesibilitas, akomodasi yang layak sehingga si anak bisa belajar dengan baik seperti anak lainnya. Tapi realitanya kan tidak seperti itu. Iya, realitanya tidak seperti itu. Jadi harus ada kerjasama juga antara pihak sekolah dengan si orang tua. Untuk kasus yang dari Icil tadi, ya memang dibutuhkan pemahaman dari kedua belah pihak, dari pihak sekolah. Jadi orang tua kan inginnya anaknya di sekolah umum, itu juga harus itu perintah undang-undang juga, ya kan? Bagaimana nanti ya mungkin bisa diatur metode pelajarannya, mungkin kerjasama juga dengan resource center. Untuk Kota Padang sebenarnya kita sudah punya LDPI, itu salah satu unit kerja di Dinas Pendidikan. Jadi LDPI itu singkatan dari layanan disabilitas dan pendidikan inklusif. Nah, jika ada teman-teman keluarga yang anaknya disabilitas bersekolah di sekolah umum mengalami kendala-kendala seperti Cil sampaikan tadi, nah itu kita ada layanan free yang disediakan oleh pemerintah untuk membantu orang tua agar anaknya bisa belajar dengan baik di sekolah umum. Nah itu di LDPI. Iya. Di Dinas Pendidikan. Iya, jadi mereka memberikan ini pelatihan pemahaman ke orang tua juga, kemudian terapi kepada si anak juga, ya, pelajaran tambahan juga, misalnya kita butuhkan tambahan pelajaran seperti itu buat si anak di luar dari duduk tatap muka dia di sekolah umum seperti itu. Ini juga bentuk dari kebijakan yang sudah ada ya untuk pendidikan inklusi. Jadi itu yang penting adanya pemahaman dari sisi sekolah dan orang tua. Kemudian orang tua juga paham bagaimana mengakses layanan yang ada. Jadi juga harus tahu layanan apa yang ada untuk bisa mendukung anak mereka bisa sekolah dengan baik di sekolah umum. Tapi yang pasti tentunya undang-undang itu mengamanatkan anak-anak disabilitas itu kalau sedapat mungkin bisa bersekolah di sekolah umum ya, dengan sistem pendidikan inklusif seperti anak-anak lainnya. Bagaimana nanti penyesuaiannya itu kan tinggal orang tua dengan pihak sekolah, dan tambah lagi ada sekarang LDPI tadi yang bisa membantu seperti itu. Nanti mungkin itu bisa sampaikan orang tuanya, mungkin orang tuanya belum tahu ya kalau ada LDPI seperti itu yang bisa membantu gitu. Ya. Wah, kayaknya banyak banget ya kayak materi kita tentang hari ini tentang disabilitas, tentang himpunan wanita disabilitas Indonesia juga ada gitu loh. Terus bagaimana pelaporannya ya Bu ya. Terus kalau kita masuk ke closing statement aja, apa sih pesan atau harapan dari Bapak sama Ibu terkait teman-teman disabilitas ini, baik itu untuk pemerintah atau untuk teman-teman yang belum mengetahui tentang disabilitas ini? Dari saya dulu mungkin. Boleh. Ya kita sudah ada peraturan perundangan yang sangat rights based, artinya betul-betul tujuannya melindungi, memenuhi dan menghormati hak disabilitas. Itu sudah ada tergantung kepada political will dari pemerintah yang betul-betul bisa mengimplementasikan undang-undang tersebut ya, dan juga bagaimana masyarakat bisa selalu diedukasi. Ini tugas oleh pemerintah maupun NGO di bidang disabilitas ya,
seperti PPD, HWDI, Kaltim dan lain-lain itu, termasuk juga LP2M ya. Saya sangat mengapresiasi yang dilakukan oleh LP2M yang menyentuh ya isu disabilitas ke dalam program-program LP2M ini. Contoh bagaimana organisasi di luar disabilitas juga mulai inklusif ya terhadap isu-isu disabilitas, karena apalagi berkaitan dengan kemiskinan dan memang disabilitas tidak bisa dipisahkan dari isu tersebut. Nanti harapan kedepannya akan lebih banyak lagi lah LSM atau NGO seperti LP2M ini yang mulai memperhatikan isu-isu disabilitas, sehingga yang berjuang untuk pemenuhan hak itu tidak hanya organisasi disabilitasnya sendiri, ya, jadi diperjuangkan oleh banyak pihak begitu. Ya, mungkin itu yang menjadi harapannya. Nah itu dari cerumnya, kalau yang dari wanitanya deh, dari ibu itu gimana? Kalau kami sih mungkin ingin pemerintah itu lebih peka gitu kan, lebih peka apa yang dibutuhkan oleh perempuan disabilitas. Jadi dalam kelompok rentan itu ada lagi yang lebih rentan, yaitu anak-anak gitu kan. Kayak seperti kasus yang kemarin itu kita COVID-19 kan, terhadap bantuan tidak langsung itu Bansos itu bansos itu kan ya, tidak ada yang ini memikirkan bagaimana nasib anak gitu kan. Saya lihat cuma aja sembako, minyak segala macam, tapi susu untuk anak itu tidak ada gitu kan. Makanan untuk bayi, gimana apalagi dengan perempuan disabilitas yang memiliki balita itu kan, udah mereka dalam keadaan disabilitas gitu kan, mau usaha-usaha mereka tutup sementara, kayak seperti sekarang ini kan, kayak misalnya ada teman-teman netra yang biasa punya usaha memijat itu terpaksa tutup sementara karena kasus pandemi ini kan. Nah, sedangkan teman netra ini punya keluarga, punya istri dan anak-anak yang masih kecil. Terus berpikir gimana cara membeli susu anak ini kan, sedangkan bantuan dari pemerintah hanya ada ya sembako itu gitu kan. Tidak mungkin kan anak sekecil itu misalnya umur 2 tahun dikasih Indomie atau beras aja, itu kan nggak mungkin. Makanya kami dari HWDI kemarin itu menggalang dana, bekerja sama dengan waktu itu saya sih yang sebetulnya menggerakkan teman-teman, yuk kita bikin proposal, mungkin kita itu kan kita ajukan ke waktu pertama kali itu ke Pak Wali. Itu saya sempat menunggu sih sebenarnya kok lama gitu direspon gitu kan. Padahal ini istilahnya anak itu sangat perlu kita selamatkan lebih dahulu, walaupun dalam kondisi seperti apapun gitu kan. Kayak dulu di Australia, saya kan sempat kerja di Australia sebagai guru honorer lah ya di sekolahan PAUD itu. Saya diajarkan bagaimana kita sebagai guru itu harus tahu bagaimana dengan undang-undang perlindungan anak gitu kan. Jadi saya baca di situ terjelas ditulis dalam kondisi apapun ini, mau itu bencana alam, perang segala macam, itu anak harus diselamatkan lebih dahulu. Apalagi dalam kemarin itu kan kita dalam kondisi PSBB kan, dimana ini tapi tidak ada memikirkan gitu kan. Padahal kalau saya dengar padahal di Padang ini sudah ada gitu kan undang-undang tentang perlindungan anak, kok proyeksinya kok tidak ada gitu. Tidak ada kepikiran oleh mereka untuk anak-anak gitu kan. Akhirnya makanya saya ya udah, karena waktu itu tidak direspon cepat oleh wali kota, saya coba ke istrinya. Mungkin perasaan wanita lebih ini lebih ini lah kan. Saya ya walaupun itu saya nekat lah waktu itu kirim lewat WA. Alhamdulillah waktu itu langsung direspon sih sama Ibu Kori dari ketua Bu Kori itu sebagai asisten pengurus PKK. Ya sebagai PKK itu. Lalu dia nelpon saya, ada nggak jumlah ininya gitu kan. Kebetulan saya ada bikin, sebelumnya udah bikin gitu kan, data-data perempuan disabilitas yang memiliki anak balita. Adalah sekitar waktu itu ada yang terdaftar ya lewat WA itu ada sekitar 27 orang.
Terus dia bilang gimana nih, mau kita serahin pakai uang? Dia bilang atau tetap Barang. berupa barang gitu kan. Kalau berupa barang, kata saya bilang harus ini dong sesuai apa yang biasa Diberikan ke orang tuanya kasih gitu, susu merek apa gitu kan, makanannya yang bisa dikasih apa gitu kan. Akhirnya oke, kalau misalnya barang gimana nih cara kita ini biar saya kerjain, kata saya bilang gitu waktu itu. Waktu dalam satu hari itu saya menghubungi teman-teman via WA, terus kalau nggak ada yang punya WhatsApp saya telepon apa merek susu yang kalian biasa kasih buat anak kalian gitu kan, dikasih tahu tuh dalam sehari itu saya menghubungi, baru saya serahkan. Nah, baru dilihat oh ternyata banyak ya, kata orang si ibu ini bilang ya kita kan perempuan disabilitas kan juga maksudnya anaknya banyak ya gitu kan. Iya. Kan kita perempuan disabilitas juga ya punya keturunan juga gitu kan. Akhirnya ya alhamdulillah diserahkan berupa barang yang memang betul-betul dibutuhkan oleh Bantuannya sampai tiap bulan. ya waktu kemarin itu janjinya setiap sebulan sekali Setiap mereka sebulan sekali. SBB juga ya. selama PSBB. Ya, semoga PSBB. dengan Iya. seperti itu terbukalah hati pemerintah untuk lebih memperhatikan memperhatikan kebutuhan dari teman-teman disabilitas. Mungkin itu aja dari kita hari ini ya, Taya. Iya. Ada lagi, Kak? nggak ada sih kalau Oke, terima kasih banyak Ibu, Bapak yang udah berkesempatan hadir ya Iya, di kita hari ini. Terima Pasti. Ya, kita dapat ilmu yang luar biasa. Luar biasa. Jarang-jarang bahas tentang disabilitas ya, Jarang, Taya. jarang banget. Oke, terima kasih Ibu, Bapak.